Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Ya pemirsa, kantor imigrasi kelas 1 TPI Pontianak menerima 27 pelaku illegal fishing asal Vietnam dari Kejaksaan Negeri Pontianak dan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP Pontianak. Ke-27 pelaku illegal fishing tersebut rencananya akan dideportasi ke negara asalnya. Inilah 27 warga negara asing asal Vietnam yang diserahkan Kejaksaan Negeri Pontianak dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak di kantor imigrasi kelas 1 TPI Pontianak pada Sabtu pagi. Ke-27 warga negara asing ini merupakan pelaku illegal fishing yang kerap kali memasuki perairan Indonesia dan mencuri hasil laut di perairan Indonesia yang akan dideportasi ke negara asalnya. Sebelum diserahkan ke negara asal, 27 warga negara Vietnam ini akan diberangkatkan melalui Bandara Supadio dengan tujuan Jakarta. Pelaku illegal fishing berkewarganegaraan Vietnam yang telah diserahkan dari Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak ke kantor imigrasi kelas 1 TPI Pontianak berjumlah 22 pelaku dan seluruhnya berjenis kelamin laki-laki. 2. Pelaku illegal fishing berkewarganegaraan Vietnam yang telah diserahkan dari Kejaksaan Negeri Pontianak ke kantor imigrasi kelas 1 TPI Pontianak berjumlah 5 orang pelaku dan seluruhnya berjenis kelamin laki-laki. Iwan menambahkan, para warga negara asing ini juga terlebih dahulu dilakukan swab antigen dengan menunjukkan hasil negatif. Dari Pontianak, Uun Junior iNews melaporkan. Ya pemirsa, Pasar Sejati merupakan salah satu pasar yang dibangun oleh pemerintah Kabupaten Kuburaya guna mengakomodir pedagang yang membuka lapak di pinggir jalan. Warga sekitar pun berharap pasar tersebut dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, mengingat kini kondisi pasar tersebut sangat menyedihkan karena tidak beroperasi sebagaimana mestinya. Beberapa tahun yang lalu pemerintah Kabupaten Kuburaya membangun sejumlah pasar guna merelokasi pedagang-pedagang yang menggelar lapak dagangan yang tidak pada tempatnya. Namun kini pasar yang dibangun kurang diminati pembeli sehingga tampak sepi. Hal ini terlihat pada salah satu pasar proyek pemerintah Kabupaten Kuburaya, yakni Pasar Sejati Parit Baru di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kuburaya yang tidak ada aktivitas pedagang dan pembeli. Bahkan sejumlah sampah di lokasi pasar berserakan hingga menumpuk. Bahkan dimanfaatkan warga untuk memarkirkan mobil pribadinya. Minta tolong dari pemerintah aja supaya untuk bisa meramaikan lagi pasar ini, soalnya kami sebagai pedagang susah juga kalau sepi gitu, tidak ada pelanggan, apalagi di musim pandemi seperti ini, susah. Dulunya pasar ini gimana bang? Ramai, sempat ramai? Ramai, pagi masih ramai, masih penuh lah. Cuman makin lama makin sepi. Mungkin karena banyak pasar dadakan yang di dalam gang atau tepi jalan itu sih. Tergantung pemerintah sih apakah bisa membantu kami bikin ramai lagi di pasar atau enggak. Soalnya makin sepi tuh pelanggan tuh makin sulit dicari. Hal-hal lainnya memang menjadi hambatan. Pertama salah hukum juga ya. Sebagai contoh, jalan masuk untuk beberapa pasar itu masih belum bagus. Sebenarnya ada infrastruktur lah, masih ada tambahan kan. Dan kita pun di Kuburaya udah bikin tim, namanya tim terpadu pembangunan dan pemanfaatan pasar rakyat. Itu terdiri dari beberapa SKPD terkait. Jadi nanti itu kita kerjakan sama-sama, anggarkan bersama-sama baik yang sifatnya APBD maupun APBN. Nah, terkait ada pedagang yang keluar lagi dari penempatan pasar yang udah kita SK-kan kepada mereka, orang jualan dia cari tempat yang menguntungkan sebenarnya. Walaupun kita udah SK-kan, tapi kalau dia merasa itu masih sepi, nah itu juga menjadi menjadi hambatan bagi mereka karena mereka harus berputar terus modalnya. Asep menambahkan akan mencari solusi dengan menggandeng dinas lain untuk kembali menghidupkan pasar-pasar yang kini sepi pembeli. Dari Kuburaya, Faisal Abu Bakar iNews melaporkan. Penjual bakpao karakter animasi unik akan hadir sesaat lagi, tetap bersama kami di iNews Kalimantan Barat.